Hukuman kecil. Reinhard mengendarai mobil sambil terus menampilkan wajah yang sangat masam. Ekor matanya sesekali melirik ke arah samping, di mana ada seorang wanita yang tengah tertidur lelap. Heran, sebenarnya tengkorak kepala wanita ini terbuat dari apa sih? Kenapa keras kepala sekali? Gumam Reinhard lirih. Baru saja demamnya turun langsung memaksa ingin pergi keluar. Untung aku sayang, kalau tidak aku pasti akan memberimu obat tidur supaya kau bisa tetap diam di rumah. Kalau sedang merencanakan sesuatu itu bicaranya jangan keras-keras, Rain. Aku mendengarnya bodoh. Ejek Lepi masih dengan mata terpejam. Biar saja, aku memang sengaja melakukannya. Lepi terkekeh. Semalam, entah kenapa Lepi tiba-tiba memimpikan Elia. Dia bermimpi kalau gadis kecil itu melarikan diri sambil membawa semua harta milik Gaprelli. Tentu saja sebagai pelakor abadi, Lepi tidak terima kalau Elia menikmati semua kekayaan itu seorang diri. Alhasil begitu Lepi bangun, dia langsung memaksa Reinhard untuk mengantarkannya ke rumah Gaprelli. Dia ingin memastikan apakah tambang emasnya masih ada di sana atau malah sudah dibawa kabur oleh Elia. Aku itu cuma mau memastikan saja, Rain. Lagi pula aku perginya kan ke rumah Elia, bukan ke rumah pria lain. Ucap Lepi sembari melihat ke arah kekasihnya yang sedang cemberut. Bukan itu masalahnya sayang, saut Reinhard. Yang aku khawatirkan itu keadaanmu, bukan kemana kamu mau pergi. Lupa ya dampak darimu pulang melabrak Patricia kemarin malam. Berarti aku boleh ya pergi ke rumah pria lain? Seret, Cit. Ya Reinhard, apa-apaan kau? Pekik Lepi kaget saat mobil direm mendadak. Kau bilang apa tadi? Wajah Reinhard merah padam. Beraninya wanita ini ingin pergi mengunjungi pria lain, cari mati. Aku hanya bercanda. Kenapa harus semarah ini sih? Hanya kau bilang? Protes Reinhard tak habis pikir. Di depan calon suamimu kau bilang ingin pergi ke rumah pria lain dan kau sebut itu hanya? Astaga, Lepita Poster, akan kurantai kakimu setelah ini. Lepi mengulum senyum, kau cemburu ya? Tidak, jawab Reinhard bersungut-sungut. Yakin? Tak ada jawaban. Reinhard benar-benar sedang sangat kesal sekarang. Ya sudah, kalau begitu nanti aku akan mencari pria lain ya. Reinhard, kau gila ya? Belum selesai Lepi bicara, tiba-tiba saja Reinhard menekan tombol di bawah kursi mobil yang membuat Lepi menjadi setengah terbaring. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh dokter ini membuat Lepi menelan ludah. Mau apa kau? Tanya Lepi gugup ketika Reinhard sudah berada di atas tubuhnya. Menurutmu? Reinhard langsung membungkam mulut kekasihnya dengan ciuman yang sedikit menuntut. Dia marah, benar-benar sangat marah karena calon istrinya begitu berani ingin mencari pria lain di luaran sana. Lepi yang tidak siap dengan serangan pajar ini hanya bisa pasrah ketika bibir dan juga lehernya menjadi sasaran emosi Reinhard. Dia yang tadinya hanya diam saja lama-lama ikut larut dalam permainan tersebut. Keduanya lalu berciuman dengan sangat mesra. Mereka melakukannya dalam durasi waktu yang cukup lama. Saat pasokan udara di paru-paru mereka mulai menipis, barulah ciuman itu terlepas. Ini hanya hukuman kecil, jadi jangan coba-coba mempunyai pikiran untuk mendatangi pria lain selain aku. Mengerti? Tegur Reinhard sembari mengusap bibir kekasihnya yang sedikit membengkak. Kau mengerikan, Rain. Aku bisa jauh lebih mengerikan lagi dari ini. Mau coba? Lepi menggeleng. Ciuman yang ini saja sudah membuatnya hampir kehabisan napas. Dia juga tidak bodoh dalam mengartikan hukuman yang dimaksud oleh Reinhard barusan. Rain, kau berat, tolong turun dari tubuhku. Ucap Lepi sambil mendorong dada Reinhard. Tidak mau? Tapi ini berat, Rain. Biar saja, saut Reinhard dengan sengaja. Nanti tulang di punggungku patah. Tidak akan. Aku sudah mengambil posisi yang sangat aman untuk tulang punggungmu. Sialan, Reinhard benar-benar marah ternyata. Cak, bagaimana cara untuk membuatnya turun dari atas tubuhku ya? Aku takut aku tidak bisa menahan diri lagi. Aroma tubuhnya benar-benar sangat menggoda, aku ingin menyentuhnya. Alis Reinhard mengerut saat dia melihat Lepi yang terus menggelengkan kepala sambil menutup mata. Beberapa detik kemudian Reinhard akhirnya mengerti kalau kekasihnya ini sedang membayangkan sesuatu yang mesum. Sayang, kalau mau pegang ya pegang, tidak usah malu, canda Reinhard sambil menahan tawa. Mata Lepi terbuka, dia menjadi salah tingkah ketika melihat senyum aneh di bibir kekasihnya. Sadar kalau pikiran musuhnya sudah diketahui, dengan kuat Lepi mendorong tubuh Reinhard dari atas tubuhnya, dia lalu menatap ke arah lain. Ayo cepat berangkat, aku tidak mau Elia benar-benar pergi membawa lari semua hartanya Gaprelli. Sambil tertawa puas, Reinhard kembali melajukan mobilnya. Dalam perjalanan menuju rumahnya Gaprelli, mereka berdua diam saja. Lepi yang masih merasa malu pun memutuskan untuk tidak bertanya apapun lagi. Hingga tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di depan rumah Mega
di mana ada puluhan pengawal berjaga ketat di sana. Elia saat itu diberitahu oleh Nun kalau Lepi datang berkunjung segera berlari keluar. Siang ini rencananya dia baru ingin menjenguknya, namun si pelakor sudah lebih dulu datang kemari. "Kak Lepi, kau masih hidup rupanya?" Kata-kata yang dilontarkan oleh Elia membuat semua orang diam tercengang. Bahkan Lepi yang tadi sedang merasa malu mendadak langsung berubah garang begitu mendengar pertanyaan Elia yang sungguh sangat menyayat hati. "Rain, ayo kita pulang." "Kenapa pulang? Kakak kan baru saja sampai," tanya Elia heran. "Siapa yang kau panggil kakak?" "Tentu saja kau. Aku sudah mati," ucap Lepi ketus. Tadi itu aku hanya bercanda Kak Lepi. Jangan diambil hati ya," bujuk Elia yang sadar kalau temannya ini sedang merajuk. "Bercanda kepalamu. Kau, astaga, aku baru saja sampai dan kau langsung membuat darahku naik ke atas ubun-ubun Elia. Luar biasa, luar biasa." Amuk Lepi frustasi. Reinhard memilih untuk menyingkir dari sana sebelum menjadi korban keganasan dari mulut istri sahabatnya. Dia lalu berjalan menghampiri Gabrieli, menggelengkan kepala ketika sahabatnya ini seperti sedang menahan tawa melihat perdebatan antara Lepi dan juga Elia. "Istrimu memang sangat menakjubkan, Gap, aku takjub. Ratunya Gabrieli memang harus seperti itu, tapi Elia memang sedikit di luar nalar sih," saut Gabrieli kemudian tertawa. Elia bergelayut dengan Lepi ketika melihatnya tak berhenti mengumpat. Sambil menunjukkan tatapan polosnya, Elia mencoba membujuk agar Lepi berhenti merajuk. "Kak Lepi, aku belum beli tas untuk kuliah. Mau tidak temani aku pergi belanja nanti siang?" "Tidak mau, aku sibuk," tolak Lepi dengan napas yang memburu. Emosinya benar-benar diuji oleh gadis kecil ini. "Tapi nanti aku juga ingin membeli jam tangan baru loh." Kak Lepi yakin tidak mau ikut. "What? Jam tangan? Ya Tuhan, bagaimana ini?" Tawaran Elia sangat menggiurkan, tapi aku kan sedang marah. Apa yang harus aku lakukan? Melihat Lepi diam melamun, Elia yakin sekali kalau bujukannya pasti berhasil. Dengan tengilnya Elia kembali menambahkan bumbu yang mana langsung membuat Lepi berubah pikiran. "Ya sudah, kalau tidak mau, aku tidak akan memaksa. Nanti aku akan mengajak Kak Lucy saja kalau sudah sembuh. Kebetulan dia juga belum punya mobil dan perhiasan. Jadi nanti kami bisa puas menguras uang milik Kak Iel." "Elia, aku akan pergi denganmu." "Enak saja kan, aku yang menerima julukan sebagai pelakor. Kenapa harus Lucy yang menerima keuntungannya?" Tidak, nanti aku yang akan menemanimu pergi berbelanja." Protes Lepi tak terima Elia menghabiskan waktu bersama orang lain. "Baik Kak," ucap Elia dengan senyum penuh kemenangan. "Tapi Kak Lepi sudah tidak sakit lagi kan? Aku khawatir nanti kakak hanya akan membuatku repot kalau tiba-tiba pingsan." Lepi menarik napas dalam-dalam kemudian mengembuskannya dengan sangat kuat. Rasanya ingin sekali dia menjahit mulut jahat Elia yang dengan kejam bicara seperti itu kepadanya. Sungguh Lepi kehabisan akal setiap kali berdebat dengan Elia. Dia sampai kehabisan kata-kata.